Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih banget buat lawatanmu pagi hari ini. Kami menikmati hadiratmu di tengah-tengah, di atas puji-pujian. Engkau bertahta di sana. Bapak, terima kasih di mana hadirat Tuhan hadir. Oh, damai sejahtera ada di sana. Di mana hadirat Tuhan hadir, sukacita ada di sana. Hadirat Tuhan hadir. Oh, yang sakit sembuh, hadirat Tuhan hadir. Haleluya, 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 haleluya. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pujian, kiranya pujian ini Tuhan naik ke hadapan-Mu. Oh haleluya, haleluya, dan ditampung di dalam kirbat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Dan nama Tuhan diagung-agungkan, nama Tuhan yang dijunjung tinggi, dimuliakan di tempat ini. Sebentar Bapak berfirmanlah kepada umat pilihan yang Kau kasihi. Atau kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak berfirmanlah, pakai hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap dan kami haus. Roh Kudus mampukan kami biar kami mengerti, menangkap isi hati-Mu dan melakukan isi hati-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi buat PW kita, luar biasa, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Yaitu tentang pola pikir tentang persembahan persepuluhan. Selama gereja kita ada 11 tahun, enggak pernah kita khotbah, saya dengan Pak Stephen itu enggak pernah khotbah tentang persembahan persepuluhan. Pernah sekali di doa pengerja. Tapi sungguh kasih, ini pola pikir tentang persembahan persepuluhan ini. Ini mari kita belajar hari ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bukan apa yang berseliweran di kiri kanan kita, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya ulangi. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ternyata sengkarsi, semua yang ada di bumi beserta dengan segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, itu ternyata pemiliknya Tuhan. Jadi apa yang saya punya, apapun itu miliknya Tuhan. Pemiliknya ialah Tuhan. Apapun itu. Saudara percaya bahwa apa yang saudara miliki, keluarga yang saudara miliki, mobil yang Anda miliki, rumah yang saudara miliki, deposito yang saudara miliki, saham yang saudara miliki, firman Tuhan katakan semua dengan isinya itu pemiliknya adalah Tuhan. Ini pertama saudara harus sadari ini. Jangan ada di antara kita bahwa wah karena aku hebat. Karena ini karena keringatku, karena kerja kerasku.
Tapi firman Tuhan katakan semua yang ada, bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, yang punya adalah Tuhan. Ini satu harus kita pahami dulu ayat yang pertama ini. Tuhan pemilik. Yang kedua, ternyata saudara dan saya, kita ini hanya pengelola. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara kasih, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, tiap-tiap kita, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Salah satu tugas pengurus, termasuk di dalam gereja ini, selain penata layanan, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit. Salah satu tugas kita adalah juga mengelola tentang keuangan. Nah, oleh karena itu, hari ini saudara dan saya, ayat pertama tadi bahwa semuanya pemiliknya adalah Tuhan, kita adalah pengelola, dan kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola salah satu tentang keuangan. Mari kita baca ayat berikutnya, Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Jadi ternyata segala persembahan persepuluhan dari apapun, itu ternyata milik Tuhan. Dan itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Katakan amin. Ternyata segala persembahan persepuluhan itu ternyata miliknya Tuhan, dan itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini coba kita belajar bagaimana persembahan persepuluhan pertama sekali ada di Alkitab dari mana? Mari kita Maleaki, belum, sebelum ke situ kita baca dulu Maleaki 3 ayat 6 sampai 9. Yang kita hafal selama ini kan hanya Maleaki 3 ayat 10. Itu saya masih umur 16, 15 sudah dengar itu ayat itu. Tapi hari ini kita nggak sampai ke ayat itu. Tapi mari coba kita baca. Saya waktu baca ini, saya kaget kasih. Ayat 6 dan 9. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, dengarkan baik-baik ayat ke-7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayatnya yang ke-8, dengarkan baik-baik. Ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini dengarkan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Waktu saya baca ini, bolehkah manusia menipu Allah? Pasti saudara dan saya bilang, enggak boleh. Pasti itu. Tapi di sini firman Tuhan katakan, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Firman Tuhan katakan,
mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Saya baca songkasi dalam Holy Bible, lembaga Alkitab di Indonesia. Itu Maliaki 3 ayat 6 sampai 12, itu perikopnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kan di sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanannya bahasa Inggris, itu di Maliaki 3 ayat 8 sampai 12, dimulai dari ayat 8 sampai 12, bukan dari 6 sampai 12, itu perikopnya, don't rob God, don't rob God. Waktu saya baca kamus bahasa Inggris, rob, to rob, mohon maaf ini, saya harus sampaikan kepada saudara, itu bukan mencuri, tapi merampok. Waktu saya baca ini, lama saya dengar, wah ini kalau dalam bahasa Indonesianya menipu, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu to rob. To rob, kalau penipu itu robber. Kalau menipu, merampok itu to rob. Kalau perampok itu robber. Nah, jadi kalau kita ganti kata-kata menipu ini dengan merampok, aduh. Bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, dalam waktu 30 menit, 35 menit ke depan ini, saudara harus dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat milik kepunyaan Tuhan harus tahu ini. Nah, setelah kita mengerti ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Bagaimana tokoh pertama yang mengembalikan perpuluhan itu namanya Abram. Abram, pada saat dia pertama kali memberikan persembahan persepuluhan itu namanya belum Abraham tapi Abram. Bisa ditampilkan Kejadian 14. Nah, saudara kasih ini gambarnya Abram ini sama Melkisedek. Jadi kalau saudara cari di Google Abram Melkisedek, keluar fotonya ini. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau dimulai dari ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih 318 orang jumlahnya. Sang kasih itu pada saat Lot sama anak-anaknya sama hartanya sudah dibawa. Lot ditawan, anak-anaknya ditawan, hartanya dirampas, dibawa pergi. Begitu Abraham dengar, maka dia kerahkan 318 orang yang terlatih untuk mengejar musuh ini. Nah, so kasih singkat cerita, 318 orang yang terlatih ini bisa mengalahkan musuh itu. Nah, begitu dia mengalahkan musuh itu, maka dibawanya lah kembali segala harta benda yang mereka rampas. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya dibawa kembali oleh Abram dan 318 orang terpilih itu, orang terlatih itu. Nah, kasih setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer namanya, dan para raja yang bersama-sama dengan
Raja Kedorlaomer ini. Nah, Melkisedek itu juga bisa disebutkan raja kebenaran, raja Salem. Kalau sekarang Salem itu ya Yerusalem. Membawa roti dan anggur. Jadi setelah dia kalahkan musuh, si Melkisedek ini datang membawa roti dan anggur kepada Abram. Saudara pasang telinga dan hati benar-benar. Dia bawa roti, kemudian dia bawa anggur, dan dia ini adalah Melkisedek ini adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Dengarkan. Setelah dia mengalahkan musuh, kemudian diberikan roti dan anggur oleh Melkisedek, kemudian diberkati melalui doa oleh Melkisedek. Maka apa yang diperbuat oleh Abraham? Apa yang dilakukan Abram kepada Melkisedek? Ternyata yang dilakukan oleh Abram terhadap Melkisedek. Maka Abram memberikan kepadanya, kepada siapa? Kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Artinya 1/10 dari semua barang rampasan. 1/10 diberikan. Apa motivasinya, Saudara kasih? Apa motivasinya Abram memberikan 1/10 dari barang rampasan itu? Ternyata sebagai ucapan syukur. Sebagai rasa ucapan syukur anak saudaranya Lot sudah bisa, istrinya sama keluarganya, bahkan barang rampasannya udah bisa dibawa kembali. Sebagai rasa syukur dia menang di dalam peperangan. Sebagai rasa syukur, sebagai ucapan terima kasih, dan sebagai balasan karena Melkisedek ini begitu baik memberikan roti dan memberikan anggur. Saya kasih, inilah dasar pertama sekali persembahan persepuluhan itu. Jadi bukan ajaran agamawi, tapi rasa hormat kepada Tuhan, rasa terima kasih, rasa syukur. Karena Abraham itu menang di dalam peperangan. Lot bisa kembali, anak-anaknya bisa kembali, harta yang dirampas bisa semua dikembali sebagai rasa syukur. Maka Abraham memberikan 1/10 dari semua barang rampasan itu. Itu dengarkan baik-baik. Sebagai rasa syukur. Wow, haleluya. Jadi saudara membawa persepuluhan itu, mengembalikan persepuluhan itu bukan aturan gereja, bukan agamawi, tapi itu rasa syukur. Kita 2 tahun masa pandemi begini, saudara ada di ruangan ini, ada di rumah, saudara tidak kekurangan rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat bagaimana cucunya memberikan persepuluhan. Apa kira-kira motivasi cucunya Abram memberikan persepuluhan? Itu cucunya adalah namanya Yakub. Jadi Abram anaknya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Saudara bisa baca, saya tidak akan baca lengkap. Di Kejadian 28 ayat 15 sampai 22. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kalau saudara baca di Kejadian 27 ayat 41, itu Yakub itu lari ke Mesopotamia. Yakub itu lari ke Mesopotamia karena Esau kakaknya yang sulung mau membunuh dia karena menipu. Karena yang mestinya berkat sulung itu kepada Esau, tapi berkat sulung itu sudah diberikan oleh oleh Ishak kepada Yakub. Kemudian mamanya bilang, ini Esau mau membunuh kau ini. Pergi dia, dengarkan dia. Dia pergi meninggalkan orang tuanya dan pergi ke Mesopotamia. Kepada siapa? Ke pamannya namanya
Laban. Nah, dengarkan baik-baik. Waktu dia berangkat pergi ke Mesopotamia, udah matahari sudah terbenam di satu tempat. Matahari sudah terbenam. Kemudian dia ambil batu, kemudian dia baringkan kepalanya di atas batu itu. Kemudian dia bermimpi, dia bermimpi bahwa di bumi ini ada tangga, didirikan tangga sampai ke langit. Sampai ke langit. Dan di dalam mimpi itu dia lihat malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Tuhan itu turun naik, turun naik, turun naik. Di dalam mimpinya. Wow, luar biasa. Dan berdirilah di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu di dalam mimpinya ini. Dan kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dan kemudian firman Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini di dalam mimpi, saudara. Pagi-pagi ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Yakub takut, saudara. Dia gemetar, dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, ini pintu gerbang sorga. Dia begitu terpana, begitu kagum. Ini sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia kagum, dia terheran-heran. Dan dia menamai tempat di situ adalah Betel, yang dulu namanya Luz. Saya sama Pak Asyong pernah ke situ, persis jam 6 sore kami ke situ. Jam 6 sore, udah mulai gelap, matahari terbenam, angin kencang. Kita jalan dari mobil ke tempat itu, ada tumpukan batu di situ. Di tempat itulah secara tradisional, saudara yang kasih, Yakub itu bermimpi. Dan dia terkagum-kagum, Allah ada di sini. Allah ada di tempat ini. Tetapi aku tidak mengetahuinya, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Tuhan. Makanya Betel itu artinya rumah Tuhan. Ini pintu gerbang sorga. Wah, keren benar. Nah, begitu merasakan hadirat Tuhan, begitu merasakan lawatan Tuhan di dalam mimpinya itu, maka dia bertekad. Ada orang bilang bernasar, maka dia bertekad. Apa tekad Yakub? Jika Allah, karena di ayat sebelumnya, bukankah firman Tuhan katakan sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Maka firman Tuhan itu dia pegang. Dia pegang firman Tuhan itu. Kemudian dia kembali berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepada roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan ini tekadnya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu tidak bolos-bolos, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara kasih, saya waktu pikir, ya neneknya juga
karena rasa syukur memberikan persepuluhan, cucunya juga melakukan hal yang sama. Dan ditambahkan, akan selalu kupersembahkan apapun yang kau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Katanya Yakub. Jadi apa motivasinya? Motivasinya Yakub adalah rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat, rasa kasih kepada Tuhan. Bukankah dia lagi dikejar-kejar oleh Esau? Dan dia di satu tempat sendirian, udah gelap, matahari terbenam. Di dalam mimpi dia lihat seperti itu dan dia kagum, terheran-heran. Dan karena kekagumannya akan Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, dia hormat kepada Tuhan, itulah dia bertekad. Ada orang bilang dia bernasar. Dan dia katakan dari segala sesuatu yang kau berikan. Dia bicara kepada Tuhan ini, kepadamu akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara kasih, ini latar belakang persembahan persepuluhan itu. Saudara dan saya, ada seperti pagi hari ini. Bukankah itu dari kebaikan Tuhan? Saya kadang-kadang pikir-pikir, saya punya grup namanya senior komisaris, senior direksi. Kemarin ada 4 lewat coba. Ada 2 bekas bawahan saya. Ya umur 63, 65. Kasih. Tuhan berikan kita kayak begini. Bukankah itu pastinya kita harus rasa syukur kepada Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan melakukan apa yang dilakukan oleh Yakub ini. Nah, saudara kasih. Ada 3 jenis persepuluhan. Ada 3 jenis persepuluhan. Bagi orang Israel. Persepuluhan yang pertama 10% diberikan kepada suku Lewi. Karena suku Lewi itu enggak punya harta, ini enggak kebagian. Yang 11 suku dapat, tapi mereka ini enggak. Karena mereka ini hanya melayani di kemah pertemuan. Sehingga kepada mereka semua yang 11 suku memberikan 1/10 kepada suku Lewi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua 10% digunakan sendiri. Ini orang Israel ini. Karena di Israel itu banyak sekali hari raya. Orang kan dari jauh nggak mungkin ke sana. Dia harus sisihkan 10% untuk bisa menghadiri hari raya itu. Untuk apa? Untuk mereka makan sendiri. Untuk mereka pakai sendiri. Nah kemudian dengarkan baik-baik, pada tahun ketiga 10% diberikan untuk orang miskin. 10% diberikan kepada orang yang tidak berdaya, kepada yatim piatu. Jadi kalau ini tahun ketiga, kalau dibagi rata selama 3 tahun, kan ini 3,3%. Jadi artinya orang Israel itu memberikan persepuluhan bukan 10%, tapi 23,3%. Jadi kalau ada orang bilang orang Israel itu pelit, ya ternyata persepuluhan mereka itu 23,3%. Nah, ini 3 jenis persepuluhan bagi orang Israel. Nah, kira-kira penerapan praktis persembahan persepuluhan di masa kini itu apa, Pak Purba? Nah, saya tulis ada 3 di sini. Pertama, persembahan persepuluhan itu dibawa ke gereja lokal. Di mana iman saudara dikuatkan. Saudara bawa 10% persepuluhan itu, persembahan persepuluhan itu ke gereja lokal. Ya, untuk apa? Ya untuk keperluan umum, untuk orang Lewi, untuk apa? Ya kayak kita seperti sekarang ini, ya bikin
rumah singgah. Nah mestinya dari sini nih, apa bikin bed mana, mestinya dari sini nih. Nah, songkasi itu yang pertama 10% dibawa ke gereja lokal. Kemudian dana untuk membangun iman pribadi sendiri. Apalagi kayak musim pandemi begini. Saudara harus beli kaset, ikut seminar, ikut retreat, beli buku, beli CD. Itu kan uang. Nah, uang ini saudara harus sisihkan untuk menambah membangun iman saudara. Nah, kemudian yang ketiga penerapan praktisnya adalah persembahan diakonia. Buat apa? Untuk janda-janda, untuk yatim piatu, untuk hamba-hamba Tuhan yang kurang mampu. Inilah penerapan praktis yang masa kini yang saudara dan saya harus lakukan. Baik, kemudian ada orang bertanya kepada saya begini, oh itu kan persepuluhan itu kan di perjanjian lama, perjanjian baru kan tidak ada. Mari kita baca di Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, dari inggu, dari segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, di perjanjian baru juga tetap firman Tuhan katakan yang satu harus dilakukan. Apa itu yang satu? Ya yang di atas tadi nih. Kayak teliti benar kayak begini nih. Kayak detail benar. Itu harus tetap dilakukan. Persembahan persepuluhan itu tetap harus diberikan. Tetap harus dipersembahkan. Kemudian yang lain jangan diabaikan. Apa yang lain? Ya keadilan dan kasih. Nah kira-kira kalau ini diterjemahkan apa? Orang-orang lemah saudara juga nggak bisa pejamkan mata, nggak bisa tutup mata. Orang janda-janda miskin saudara nggak bisa tutup mata. Orang yatim piatu saudara nggak bisa tutup mata. Orang-orang tidak berdaya saudara juga tidak bisa nutup mata. Saudara kasih sekarang ini sudah lebih 3,5 juta. Ada orang bilang 3,5 juta. Orang Ukraina sudah mengungsi. Ya kebetulan kita ada teman satu di pendeta Lut namanya di Brussels. Dia mulai goreng kerupuk. Ya, goreng kerupuk. Kasih super mie kepada orang-orang Ukraina di sana. Nah, kita harus saling kontak terus, tadi malam juga kontak dengan saya. Bayangin itu, mereka bikin kerupuk, kemudian super mie, dimasak super mie. Itu datang orang-orang Ukraina itu ya dikasih super mie. Ya dikasih kerupuk. Ya adanya hanya seperti ini. Nah kita juga nggak bisa berdiam diri terhadap seperti ini. Ya, ini. Jadi artinya di perjanjian baru yang satu harus dilakukan. Tapi yang lainnya juga nggak diabaikan. Nah mari kita lihat salah satu contoh. Jadi kembali motivasi persembahan persepuluhan itu, saya mau kasih tahu kepada saudara dibikin kayak begini, bukan agamawi pertama. Dan bukan sogokan. Jadi ada kan orang, berikan perpuluhan ini biar saya diberkati. Bukan begitu. Jangan keliru ini. Jadi Tuhan gak perlu disogok. Kemudian dan bukan mancing sama sogok lebih keras ya, memancing. Jadi persembahan dipancing Tuhan ini, enggak kayak begitu. Tapi lihat tadi bagaimana Abram karena rasa syukur, karena rasa terima kasih, karena rasa hormat, karena rasa mengasihi Tuhan. Itu dasarnya, itu motivasinya. Puji Tuhan. Saya ada contoh di sini yang real.
Jonathan Christie. Bisa diputar sebentar. Mari coba saudara dengarkan kata demi katanya. Ini persis yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini dilakukan oleh Jonathan Christie. Jonathan Christie ini adalah pernah juara tunggal putra Asian Games. Dan 5 bulan, 6 bulan yang lalu 19 tahun Piala Thomas sudah di tempat lain. Tapi menang karena orang ini. Mari kita dengarkan bagaimana dia menerapkan persepuluhan ini. Dia yang selalu ingetin untuk bisa jadi berkat buat orang. Ketika kita dikasih berkat, kita juga harus bagikan berkat itu ke orang gitu loh. Jadi ketika, ya kalau Coach Henry kan karena dia beragama Kristen, perpuluhan. Ada perpuluhan dan itu terus aku lakuin sampai detik ini. Oh wow. Dari saat itu, awal itu sampai detik ini. Jonathan Christie sampai tetap detik ini tetap tersebut memberikan Jadi perpuluhan, by the way, kalau misalnya kalian nggak tahu perpuluhan itu apa, 10% dari penghasilan yang kita dapatkan itu dikasih ke gereja gitu. Betul. Misalnya. Dan itu masih lo lakuin sampai hari ini? Sampai hari ini. Ini Lukas 11:42 itu benar-benar dipraktekkan oleh Jonathan Christie ini. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Woi, keren benar. Jadi persepuluhan dia terus lakukan sampai saat ini. Nah tadi kita udah dengar sama-sama. Haleluya. Dan ada tadi satu kata yang menggugah saya. Pada saat dia menerima pendapatannya hanya 1 juta. Itu dia mudah sekali memberikan persepuluhan dari 1 juta. 100.000. Tapi pada saat dia dapat penghasilan 1 miliar. 100 juta persepuluhan. Dan kalau orang keberatan memberikan 100 juta, ya sudah kembali aja penghasilannya 1 juta. Ini sungkasih saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Dia memberikan persembahan belum dipotong pajak itu 1,8 miliar bonus Asian Games. Udah 50% diberikan kepada Tuhan. Sungkasih dengar kembali baik. Dan dia nggak ada niatannya untuk memancing Tuhan. Dia nggak ada niatannya untuk mensogok Tuhan biar dapat yang lain. Tidak. Tapi memang rasa terima kasihnya dia bisa menang jadi juara putra bulu tangkis di Asian Games. Dan dahsyat sungkasih. Dan itu dia nggak pernah pikirkan. Dia dapat reklame. Bahkan reklame itu 10 kali lebih besar dari itu. Kita nggak bisa pikirkan. Tapi dia bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya karena dia melihat ada tsunami di Sulawesi Tengah. Itu dia tergerak memberikan ke situ. Dan persepuluhannya tetap dia berikan. Teman-teman, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari minta biar Tuhan menjamah setiap kita. Saya terus terang aja ini ada Sari di sini nih. Suatu saat saya pernah juga cerita khotbah di sini. Dia melihat ada orang buta mau operasi katarak hanya 15 juta. Dia nggak punya uang. Dan dia kerjanya jual buah-buahan di Bintaro. Pulang dari gereja, Papa aku mau bantu itu orang buta jualan di Bintaro. Kita cari, waduh aku juga gak tahu nyetir, gak apa-apa Pak kita cari aja. Kalau Papa gak mau aku pakai Grab aja, ya karena nekat udah saya antar. Kami keliling Bintaro, cari orang buta. Pergi ke sini tidak ketemu, pergi ke sana tidak ketemu, pergi ke sono tidak ketemu, pergi ke sana ketemu, pergi ke sana tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Sari turun dari mobil, dia datangin nangis itu orang. Dan bukan itu aja, dia nggak pernah cerita, masih kuliah. Dia bantu yayasan-yayasan
kayak seperti kita kayak begini. Yayasan itu kirim surat ke rumah, tanda terima kasih. Dia nggak tahu, saya lihat, loh saudara yang kasih. Mari yang satu saudara harus lakukan. Tapi yang lainnya juga saudara nggak boleh abaikan. Nggak boleh saudara abaikan. Tapi tujuannya karena saudara mengasihi Tuhan, bukan karena menyogok Tuhan, bukan karena memancing Tuhan, bukan. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara menghormati Tuhan, saudara kagum akan Tuhan. Dan itu juga saya lakukan dari dulu. Jangan pelit, saudara kasih. Bukankah semua yang ada di bumi ini beserta isinya itu pemiliknya adalah Tuhan. Saudara itu dan saya hanya pengelola. Mari kelola keuangan ini dengan baik. Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan dengan sangat sederhana. Mampukan umat pilihan-Mu untuk mengerti, untuk menangkap pesan-pesan-Mu ini dan melakukannya. Jamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Jamah kami Tuhan. Biar kami juga melakukan firman Tuhan ini. Ternyata ini adalah persembahan yang kudus. Baru kami tahu hari ini persepuluhan itu milik Tuhan itu adalah persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus. Dengan jujur. Saudara yang kasih, pada saat firman Tuhan disampaikan, kalau saudara dijamah oleh Tuhan, saudara mengatakan, ya Tuhan mulai hari ini aku dengan jujur mau mengembalikan milik Tuhan. Yang satu ini aku akan lakukan, akan selalu aku lakukan. Dan yang lain-lainnya yaitu kasih juga aku tidak akan abaikan. Kalau ini ada di dalam hatimu, angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, aku akan lakukan dengan jujur. Dengan jujur. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Apakah ada yang di ruangan ini atau di rumah masing-masing? Jamah mereka dan mampukan mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami menghormati Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Dan ini bukan sebagai pancingan, bukan sebagai sokongan, tapi semata-mata karena kami mengasihi Tuhan. Semata-mata karena rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami diberikan kesehatan yang baik, harta kekayaan yang baik, keluarga yang baik, pendidikan yang baik. Sebagai rasa syukur kami. Kami akan kembalikan miliknya Tuhan dengan jujur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamah.
Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sangat sederhana ini, tapi berikan ini jadi remah bagi kami, untuk kami hidupi ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan sebagai pengetahuan, tapi menghidupi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua orang yang sudah angkat tangan dan Tuhan berikan kemampuan, berikan keberanian untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dahsyat Tuhan itu, dahsyat Tuhan itu. Dia yang memiliki bumi dan segala isinya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati orang yang angkat tangan, yang mulai komitmen hari ini mengembalikan persembahan persepuluhan dengan benar, dengan jujur di dalam nama Yesus. Berkati jemaat kami yang masih sakit. Berkati, baik yang diopname di rumah sakit, baik yang di rumah Tuhan, sembuhkan mereka. Dan kami berdoa buat bangsa kami, negeri kami Indonesia. Bapak, kami berdoa buat IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bapak, mampukan pemerintah untuk merealisasikan ini. Oh Papa, mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan seluruh aparat sampai ke bawah bersatu padu untuk merealisasikan ini di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, dan mampukan bangsa ini. Oh haleluya, haleluya, untuk bisa keluar dari masa-masa krisis ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat bagi nama Tuhan saja. Dan kami berdoa buat Ukraina Tuhan, tolong Bapak jamah Putin, jamah Zelensky. Oh haleluya, jamah mereka. Sehingga ini tidak berkelanjutan, karena ini dampaknya ke dunia, bukan hanya kepada Ukraina dan Rusia sendiri. Makasih Tuhan, dan kami berdoa bagi orang Rusia yang di luar Rusia saat ini, yang jadi gelandangan karena nggak punya uang. Karena kredit cardnya nggak bisa dipakai di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, di Bali banyak orang Rusia yang nggak bisa menguangkan kredit cardnya. Tolong mereka, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, mari kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekarang angkat kedua belah tanganmu. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi, arahkan hatimu. Yang memiliki bumi dan segala isinya ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tadi angkat tangan. Sudah mendeklarasikan akan mengembalikan milik Tuhan dengan jujur. Berkati mereka, bukakan tingkap-tingkap langit kepada mereka. Oh Papa, bukakan tingkap-tingkap langit kepada mereka di dalam nama Yesus. Ada terobosan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati masa depanmu.
Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bagi negeri ini, bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman. Sama-sama katakan, amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.